Japanese yen kelihatannya mulai mendekati titik kritikal dan saya rasa ini akan menjadi pertanyaan apakah ramalan atau prediksi dari Goldman Sachs benar adanya dan terjadi lebih cepat. Oke, itu yang akan kita bahas salah satunya, tapi juga jangan lupakan bahwa market saat ini tidak ada data ekonomi yang cukup penting sehingga kemungkinan masih tetap menunggu sampai data hari Kamis atau hari Jumat. Begini ulasannya. Ya, Japanese yen atau USD Japanese yen mendekati level kritikal 152 dan ini adalah angka tertinggi sejak tahun 1990. Wow, ini sangat menakjubkan karena kalau misalkan iya dan persis dengan apa yang disampaikan oleh Goldman Sachs, berarti kita akan mendapatkan level 153 atau 155. Padahal Goldman Sachs mengatakan bahwa itu adalah proyeksi untuk 3 bulan ke depan. Sementara kalau misalkan kita juga sudah pernah kupas terkait dengan grafik dari USD Japanese yen di hari Senin kemarin, saya sempat menunjukkan ada angka yang lebih potensial lagi yaitu 157 atau bahkan jauh lebih tinggi kalau kita bicara tentang kemungkinan terburuk, yaitu Jepang atau BOJ dalam ini tidak bertindak atau Kementerian Keuangan dari Jepang juga tidak bertindak. Dan itu kaitannya dengan intervensi. Dan ini penting untuk Anda yang menantikan apakah BOJ ataupun Kementerian Keuangan Jepang akan melakukan intervensi atau tidak. Jawabannya ya mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi begini, dari BOJ sendiri mengatakan bahwa mereka tidak akan mengubah kebijakan yang ada saat ini setelah mereka melakukan kenaikan suku bunga kemarin. Jadi, salah satu pejabat BOJ mengatakan bahwa kemungkinan kebijakan saat ini akan dipertahankan dan tetap akomodatif untuk beberapa waktu ke depan. Akomodatif di sini berarti dengan apa yang diumumkan sebelumnya terkait dengan pembelian Japanese government bond yield yang tetap akan dilakukan walaupun yield curve control dihapuskan. Ya, maka itulah yang membuat kenapa market kecewa dan sehingga akhirnya kemungkinan dianggap Bank of Japan belum keluar secara keseluruhan atau secara total dari kebijakan ultra longgarnya. Nah, kemudian yang kedua ternyata pernyataan dari Kazuo Ueda sendiri mengatakan bahwa kebijakan ataupun keputusan berikutnya itu akan sangat bergantung kepada data. Dan itu berarti kaitannya dengan inflasi yang harus stay ataupun bahkan mendekati 2% yang setidaknya memberikan keyakinan bahwa tidak akan tergelincir kembali di zona deflasi. Dan terkait dengan kenaikan upah yang berangsur-angsur akan terus terjadi dan diharapkan akan terus, ya mungkin setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Ya, dengan angka yang terakhir dari Rengo mengatakan bahwa secara akumulasi adalah 5,25% kenaikan upah rata-rata di Jepang untuk tahun ini. Tapi yang jelas ini yang akan menjadi catatan khusus bagi BOJ. Tapi juga kemungkinan posisinya adalah untuk kebijakan suku bunga berikutnya masih tetap akan dilakukan penyesuaian. Setiap pertemuan akan dilakukan penyesuaian, tapi dengan catatan semua akan bergantung data. Nah, ini yang menjadikan ada keraguan. Bagi saya pribadi, kemungkinan potensi intervensi kelihatannya tidak akan mempan. Karena di satu sisi, Gubernur Kazuo Ueda mengatakan bahwa kalaupun terjadi ekonomi yang lebih buruk, maka mereka baru akan bertindak. Dan perkiraan saya, kemungkinan yang akan dilakukan adalah terkait dengan yield curve control yang akan kembali dilakukan atau pembelian obligasi Japanese government bond dalam hal ini akan ditingkatkan. Dan respon ataupun reaksinya mungkin agak-agak mirip dengan intervensi mata uang, tapi tidak secara langsung. Jadi ini yang kemungkinan akan bisa diandalkan kalaupun misalkan dengan catatan angkanya segera tunggu 152. Jadi saya perkirakan belum akan terjadi reaksi apapun dari BOJ ataupun kementerian terkait untuk intervensi mata uang selama dia tidak tembus atau tidak menciptakan new high terlebih dulu. Jadi hati-hati teman-teman, kemungkinan level 152 akan ditembus lebih dulu sebelum akhirnya terjadi intervensi itu. Nah, masalahnya adalah apakah 152 itu adalah angka terakhir atau mungkin 154 akan muncul lebih dulu, kita belum tahu. Jadi tetap waspada. Kemudian ada proyeksi dari BlackRock dan juga UBS. Sebelumnya UBS memprediksikan bahwa tahun ini kelihatannya kita tidak akan mendapatkan kenaikan lebih tinggi dari zona ataupun level yang sekarang terjadi untuk S&P 500. Tapi tebak, ternyata UBS mengatakan bahwa kenaikan di pasar ekuitas ataupun pasar saham Amerika kelihatannya masih bisa terjadi. Dan ini juga mengikis dengan apa yang kemarin sempat saya sampaikan bahwa kalaupun misalkan dianggap tidak akan ada katakanlah penurunan ataupun mungkin katakanlah koreksi di akhir tahun, tapi setidaknya 7 bulan ke depan itu sangat terbuka untuk up lebih dulu, lebih tinggi dulu, break record terlebih dulu, barulah dia terkoreksi turun menjelang akhir tahun. Setidaknya itu yang saya baca. Dan kelihatannya apa yang saya dapatkan kali ini
mendukung pernyataan tersebut. Nah, sementara BlackRock juga mengatakan hal yang serupa, bahwa S&P 500 ataupun pasar ekuitas Amerika secara keseluruhan masih bisa mulai kenaikan, dan itu adalah target 6-12 bulan ke depan. Saya perkirakan mungkin setidaknya sampai 6 bulan ke depan menjelang, ya katakanlah pemilu dari pemilihan presiden Amerika, atau bahkan di penghujung tahun 2024, masih cukup menarik untuk indeks saham Amerika diperdagangkan. Artinya, posisi beli masih tetap reasonable, dan jangan berpikir bahwa itu adalah sudah all time high atau sudah sangat tinggi. Ingat bahwa pedomannya adalah kita masih belum mendapatkan pemangkasan suku bunga, dan semua itu akan gagal atau akan collapse lebih lanjut kalau misalkan ternyata Bank Sentral dalam hal ini adalah Federal Reserve gagal ataupun membatalkan secara keseluruhan pemangkasan suku bunga. Masalahnya itu tidak mungkin terjadi, atau at least untuk saat ini belum tentu terjadi, karena dari dot plot kemarin menunjukkan bahwa ada 3 kali potensi pemangkasan suku bunga. Oleh karenanya, baik BlackRock ataupun UBS mengatakan alasannya sederhana, yaitu terkait dengan inflasi yang sudah mulai turun, kemudian juga prospek pemangkasan suku bunga dari Fed, dan itulah proyeksi 3 kali untuk tahun ini. Ya, kita belum tahu apakah akan lebih atau tidak. Kemudian pendapatan perusahaan atau earning dari perusahaan yang relatif kuat. Dan tentunya minat terhadap risiko atau risk appetite kecenderungannya akan berjalan di sisi positif untuk indeks saham, sehingga itulah yang akan berpotensi mendorong lebih lanjut kenaikan harga saham. Well, ini cukup menarik. Jadi jangan sampai Anda terjebak dengan stigma bahwa harga saham sudah terlampau tinggi. Well, UBS mengatakan semua ini kaitannya dengan teknologi AI, dan BlackRock juga menekankan bahwa kemungkinan tidak hanya di sektor teknologi, tapi akan meluas di sektor lain, karena diperkirakan banyak sektor yang sudah mulai menggunakan teknologi AI dalam perusahaan tersebut. Well, ini cukup menarik, jadi jangan sampai terjebak. Oke, berikutnya adalah dari Fed Speaker. Kemungkinan nanti malam kita akan dengarkan dari Christopher Waller. Nah, catatannya di sini teman-teman, posisi Waller adalah salah satu pejabat FOMC atau Fed yang kecenderungannya bersikap sedikit lebih hawkish dibandingkan rata-rata pejabat lainnya. Beberapa kolega dari Fed sendiri cenderung berada ataupun mempertahankan sikap hawkishnya, dan itu berarti kecenderungan untuk menolak ataupun ya katakanlah mungkin mereka lebih defensif, ya, tidak mendukung untuk pemangkasan suku yang lebih cepat, juga tidak mendukung pemangkasan yang terlalu banyak untuk tahun ini. Dan bahkan mungkin saja ada juga beberapa yang tidak mendukung sama sekali pemangkasan suku bunga. Nah, nanti malam kita akan coba dengarkan apakah Christopher Waller akan tetap mempertahankan posisi hawkish-nya apa tidak. Hawkish sendiri berarti kita kategorikan kalau misalkan dia mendukung lebih sedikit pemangkasan suku bunga di tahun 2024, katakanlah dari 3, dia mungkin prediksinya hanya 1 atau 2, persis dengan Raphael Bostic kemarin. Lalu kemudian yang kedua bisa saja dia merasa tidak terlalu mendesak untuk pemangkasan suku bunga. Itu kita kategorikan hawkish, yang artinya dolar akan kecenderungannya mengalami penguatan dan mungkin emas akan turun terkoreksi lebih lanjut. Tapi kalau misalkan less hawkish ataupun bahkan sikap dovish, itu kita artikan sebagai mereka mendukung untuk pemangkasan suku bunga minimal sesuai dengan dot plot, yaitu 3 kali, atau mereka cukup terbuka untuk melakukan pemangkasan lebih cepat kalau data mendukung. Nah, kalau itu yang terjadi teman-teman, berarti siap-siap dolar akan melemah, dan itu berarti emas ataupun saham akan melejit kembali, dan mungkin efek akhir bulan yang sempat kita bahas di hari Senin kemarin kelihatannya juga masih bisa mendukung. Dan terlebih di tanggal kurang lebih 9 ya, atau 29 Maret akhir bulan, kemungkinan market komoditi emas akan close atau tutup, demikian juga crude oil dan juga pasar saham Amerika. Jadi saya rasa hari terakhir bulan Maret itu akan terjatuh di tanggal 28, dan itu berarti skenario atau apapun terkait dengan riwayat yang pernah terjadi di akhir bulan Maret untuk emas kelihatannya bisa terjadi segera, entah hari ini ataupun besok. Nah, kaitannya dengan kemungkinan untuk minggu ini kita masih punya PR, yaitu Jerome Powell. Tapi lagi-lagi nih, marketnya tutup, jadi kemungkinan di hari Jumat kita mungkin hanya mendengarkan data PCE dan juga statement-statement dari Powell. Nah, yang harus saya ingatkan kembali kepada Anda, karena besok adalah hari terakhir market aktif, maka hati-hati terutama untuk emas. Apapun bisa terjadi di hari Jumat, karena tidak bisa action, maka hati-hati di hari penutupan hari Kamis besok. Anda harus waspada dengan potensi gap yang bisa terjadi di hari Seninnya. Karena begitu market close,
ternyata dia lebih bullish atau lebih hawkish atau bahkan datanya lebih positif atau lebih kuat, maka kemungkinan di hari Senin kita akan dapatkan gap down untuk emas ataupun indeks saham karena dipotensikan koreksi. Nah, tapi jika sebaliknya, misalkan PCE-nya relatif lebih rendah sesuai dengan ekspektasi atau bahkan lebih rendah daripada ekspektasi, atau bahkan didukung pula dengan statement Powell yang tetap less hawkish seperti dengan pernyataan di minggu yang lalu, maka kita akan dapatkan potential gap up untuk emas ataupun bahkan untuk indeks saham. Jadi, saya perlu ingatkan untuk Anda, pergunakan kesempatan ini untuk sampai maksimal besok dan perhatikan ekuitas karena dikhawatirkan volatility saat market tutup kemudian akan berimbas kepada opening di hari Senin.